Hai teman-teman kelas 5. Siap bertemu dengan teknologi super canggih yang bisa berpikir seperti kita? Kita akan membahas kecerdasan artifisial atau disingkat KA. Kedengarannya keren ya. Bayangkan robot mainanmu tidak hanya bergerak, tapi juga bisa belajar dan mengambil keputusan sendiri. Nah, itulah dia kecerdasan artifisial. Teknologi cerdas yang ditanamkan pada komputer. Hebat! KA adalah program komputer yang meniru kemampuan berpikir cerdas yang dimiliki manusia loh. Seperti apa contohnya? Apakah itu seperti saat kita memilih makanan di kantin sekolah? Ya. Contoh mudahnya adalah saat kamu menonton YouTube di rumah, sering kan lihat video kucing? Tentu saja, setelah itu YouTube merekomendasikan video kucing lainnya. Itu sistem KA ya? Tepat sekali. Sistem KA sedang belajar dari kebiasaanmu menonton video. Pintar kan? Wow. Jadi, apa saja ciri-ciri utama yang membuat mesin KA berbeda dari alat elektronik biasa? Ciri pertama, KA belajar dari data. Seperti murid yang rajin belajar setiap hari. Data itu adalah informasi yang sangat banyak. Dan semakin banyak datanya, semakin pintarlah KA. Ingat Google Translate? Awalnya penerjemahan mungkin aneh, tapi sekarang sudah lebih akurat. Itu karena Google Translate terus belajar dari semua teks dan bahasa di seluruh dunia. Wow. Semakin banyak informasi yang diserapnya, semakin tajam dan pintar kemampuan belajarnya, teman-teman. Jadi, KA itu seperti seorang detektif hebat yang selalu mengumpulkan banyak sekali petunjuk data. Betul sekali. Setelah ini, kita akan melihat ciri khas yang kedua, yaitu beradaptasi dan memperbaiki diri. KA bisa berubah dan menyesuaikan diri berdasarkan pengalaman yang didapat. Persis seperti kita. Jika awalnya ada kesalahan, KA akan belajar dari kesalahan itu dan langsung memperbaikinya. Contohnya Google Maps. Mungkin awalnya salah prediksi waktu perjalanan, tetapi dia akan membaik. Setelah banyak mobil melewati jalan yang sama, KA tahu rute mana yang paling baik dan cepat. Ini menunjukkan bahwa KA tidak pernah berhenti belajar dari pengalaman yang ia temui. Keren! Sekarang, kita ke ciri ketiga. KA sangat jago mengenali pola tersembunyi di dalam data yang besar. Pola tersembunyi? Pola itu seperti petunjuk yang membuat KA bisa membuat keputusan yang otomatis dan pintar. Pernahkah kamu mengunggah foto di media sosial dan KA langsung mengenali wajah temanmu? Ya, itu sering terjadi. KA otomatis menyarankan nama teman untuk ditandai. Sangat ajaib. Itu bukan sihir, Fatimah, tapi KA sedang menganalisis pola fitur wajah yang sudah dipelajarinya. Luar biasa. Jadi, 3 ciri utama KA adalah belajar dari data, beradaptasi, dan mengenali pola benar. Tepat. Sekarang, mari kita bandingkan mesin cerdas dengan mesin biasa yang ada di sekitar kita. Apa yang membedakan cara kerja mesin cerdas dan mesin non-cerdas? Jelaskan padaku. Nah, perbedaan utamanya adalah Mesin cerdas bisa belajar dari pengalaman dan memperbaiki diri. Mereka terus berkembang, Fatimah. Sedangkan mesin non-cerdas hanya bekerja sesuai perintah yang sudah diprogram, tidak bisa mandiri. Mesin cerdas juga bisa mengambil keputusan sendiri berdasarkan data yang telah dipelajarinya. Keren! Sedangkan mesin biasa harus diatur oleh kita, manusia, untuk setiap keputusan yang harus diambil. Contoh mesin cerdas adalah asisten virtual, seperti Google Assistant atau Siri di ponselmu. Mereka bisa menjawab pertanyaan dan memberikan saran, beda dengan kalkulator yang hanya bisa menghitung. Contoh mesin cerdas lainnya, mesin cuci modern yang otomatis menyesuaikan air berdasarkan pakaian. Bandingkan dengan remote TV yang hanya bisa ganti saluran kalau kita menekan tombolnya, kan? Mesin non-cerdas hanya bisa melakukan satu hal berulang-ulang sesuai perintah yang sudah tertulis. Aku mengerti. Perbedaan utamanya ada pada kemampuan untuk belajar dan membuat keputusan sendiri. ya. KA memungkinkan mesin menjadi cerdas dan melakukan tugas tanpa selalu menunggu perintahmu.
Mesin-mesin ini menjadi teman kita yang super pintar dalam membantu aktivitas sehari-hari. Ingat ya, KA membuat komputer bisa meniru kemampuan berpikir kita, seperti mengambil keputusan. Kalau begitu, apakah kipas angin kita mesin cerdas? Tentu saja bukan, dia hanya berputar. Betul, ingat, mesin biasa hanya menjalankan tugas sesuai pemrograman. KA melangkah jauh dari itu. Sekarang giliran teman-teman di rumah. Coba sebutkan satu contoh mesin cerdas lainnya. Ingat, mesin cerdas akan terus belajar, beradaptasi, dan menemukan pola. Kalian juga harus begitu. Terima kasih sudah belajar bersama kami tentang kecerdasan artifisial hari ini. Sampai jumpa lagi. Terima kasih sudah belajar tentang dasar KA. Semoga kalian bisa menjadi ahli teknologi hebat nanti. Sampai ketemu di modul pelajaran selanjutnya ya. Jangan lupa terus cari tahu hal-hal baru.